adalah umat yang pesimis, seakan-akan kita tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia. Apakah benar ajaran Buddha itu mengajarkan kepada kita hidup itu untuk menderita? Jawabannya tidak. Kalau Anda mengatakan bahwa ajaran Buddha itu ngomong bahwa hidup itu adalah menderita, berarti Anda belajar agama Buddhanya cuma belajar kulit luarnya saja. Padahal ajaran Buddha mengajarkan kita 4 tahap. Di dalam Xinjing dikatakan Gu, Qi, Nie, Tao. Ada 4 tahap kita melihat kehidupan ini dengan kacamata ajaran Buddha. Tahap yang pertama adalah 1. Orang hidup pasti ketemu penderitaan. Adanya penderitaan. Ya, pasti ketemu. Gak bisa kita nolak, gak bisa kita pilih. Mau gak mau, suka gak suka, siap atau tidak, kita mesti menghadapi yang namanya kenyataan hidup. Nah, karena kita tidak bisa menerima kenyataan hidup itu, karena kita tidak mampu menyelesaikan masalah, sehingga jelas kalau hidup itu penderitaan. Kenapa? Karena kita nggak mampu menyelesaikan masalah. Kita hanya bisa mengeluh, hanya bisa menyalahkan orang. Kalau kita seperti itu, ya jelas hidup Anda menderita. Sampai tua pun juga bakal menderita. Kenapa? Karena Anda selalu mengeluh, karena Anda selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain. Kalau perlu nyalahin, kayaknya agama yang aku pilih salah, kayaknya wihara yang aku datengin ini gak hancur, kayaknya selama ini aku salah jalan. Jadi Buddha itu ngajarin pada kita yang pertama itu untuk melihat kenyataan hidup. Nah, kenyataan hidup itu ada suka, ada duka. Nah, kita nggak akan bicara suka, karena kalau bicara suka semua orang kepingin. Semua orang kalau ngomong suka, ngomong bahagia, itu mah nggak usah dibahas. Karena kalau orang udah happy, udah bahagia, dia nggak mau belajar, dia nggak mau ke wihara. Kenapa? Udah happy. Tahap kedua apa? Kita mesti lihat, kita menderita itu, kita berhadapan dengan masalah, itu sebabnya apa? Nah, jadi segala sesuatu di dunia ini semua itu ada sebabnya. Nggak terjadi secara tiba-tiba, nggak terjadi secara kebetulan. Hanya aja manusia itu males mikir. Kalau dapat satu keberuntungan secara tiba-tiba, dia bilang keajaiban. Padahal kalau di dalam ajaran Buddha itu bukan ajaib. Itu apa? Karma baiknya lagi berbuah, tabungannya lagi cair. Karma baiknya lagi berbuah, buahnya itu manis, masak, sudah matang, waktunya kita menikmati. Kita bilang itu ajaib. Kita bilang itu datang dari langit lah, kita bilang itu datang dari bawah lah, kita bilang datang dari kanan kiri lah. Itu bukan datang secara tiba-tiba. Semua ada proses karmanya bisa terjadi seperti itu. Jadi semua itu ada sebabnya. Ada sakit, jangan ada bilang, wah, para Buddha gak melindungi saya. Tadi pagi saya doa minta sehat jasmani, kok malam sakit. Wah, Buddha gak berkatin saya. Atau kalau perlu kita bilang, wah, saya dikasih sakit sama tikong. Masa iya sih? Kalau memang dikatakan
Tuhan itu maha adil, kenapa ada yang sakit, ada yang enggak? Kenapa enggak semua rata sakit? Kalau ajaran Buddha ngajarin itu ada sebabnya. Hanya saja orang suka gak mau pusing, udah bilang aja itu penyakitnya datang dari atas. Itu orang gak mau pusing. Kalau kita udah ngerti ajaran Buddha, kita diajarin untuk apa? Berpikir secara realistis, secara logika. Karena kita diajak untuk berpikir secara logika, artinya umat Buddha harus pinter. Umat Buddha tidak boleh bodoh. Makanya kenapa sumber penderitaan manusia 12 mata rantai, Buddha mengatakan apa? Apa yang membuat manusia menderita? Karena ketidaktahuan. Karena dia tidak tahu, jadi dia menderita. Hah? Gimana Su? Iya. Wah, aku nggak tahu nih kalau orang yang aku temui modelnya begini. Aku udah terlanjur percaya saya sama dia. Aku udah terlanjur sayang sama dia. Aku baru tahu. Kalau aku tahu dari awal, aku nggak mau dengan dia. Aku nggak tahu sih. Ya karena kamu nggak tahu, nggak bisa kamu bilang nggak sengaja, nggak dosa. Orang kan suka bilang gitu. Nggak sengaja, nggak karma buruk. Nggak sengaja, nggak dosa katanya. Kalau dalam pandangan agama Buddha, sengaja maupun tidak sengaja pasti ada akibatnya. Kamu nggak sengaja injek air aja kamu bisa kepleset. Nggak sengaja itu. Orang bisa salah jalan emang dia sengaja. Orang bisa salah ambil keputusan karena sengaja. Nggak ada orang yang dengan sengaja aku ingin memilih keputusan ini karena aku mau menderita seumur hidup. Nggak ada. Aku mau menikah dengan si A biar aku mati muda karena tiap hari dengar dia ngomel. Gak ada. Semua penderitaan kita itu datang karena kita tidak tahu. Yang kita tahu cuma baiknya, yang kita tahu cuma luarnya aja. Contoh seperti makanan. Kita lihat di piring kita ada makanan enak. Wah, apalagi kalau disajikan di restoran. Disajikan di kondangan, wah tampilannya bagus. Tempe aja bisa bagus, bisa enak. Tahu aja bisa enak. Sampai dikatakan menunya tahu spesial. Tapi sesuatu yang enak itu tadi, sesuatu yang indah itu tadi, yang dihias dengan berbagai macam warna, ketika kita makan, apa yang terjadi? Asam urat naik, kolesterol naik, diabetes lah, penyakit semua yang muncul. Jadi kita tidak bisa melihat segala sesuatu itu dari luarnya saja. Kita tidak bisa menilai sesuatu 1 hari 2 hari, nggak bisa. Makanya Su kalau berkati pengantin Su bilang, belum menikah yang kelihatan yang bagusnya semua. Maaf, mau buang gas, mau kentut aja mesti ngumpet dulu. Iya enggak? Mesti ngumpet. Bentar ya aku mau ke toilet padahal mau kentut. Bentar ya mau angkat telepon padahal mau kentut. Mau ketemuan aja mesti pakai baju yang paling bagus, pakai parfum yang paling harum. Udah nikah 1 tahun, 2 tahun, kentut mah kentut aja. Istri bau, suami ngomel, kamu kenapa bau? Istri bilang apa? Kamu udah gak sayang sama aku lagi ya? Suami belum mandi, istri bilang, wah kamu baunya gak keturunan. 1 hari suaminya pakai parfum, istrinya curiga. Tumben pakai parfum. Tumben bajunya rapi. Semua berubah ketika sudah menikah. Bukan karena dia yang berubah, hanya saja apa? Waktu menunjukkan keasliannya. Di dunia itu begitu. Semua seiring proses berjalannya waktu, semua akan terlihat, bukan berubah. Nah
Nah, itulah Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu ada sebabnya. Nah, setelah kita mengetahui sebabnya, tahap yang ketiga, lenyapnya penderitaan. Kenapa disebut lenyapnya penderitaan? Karena sebelum kita mengerti ajaran Buddha, kita selalu jatuh ke lubang yang sama. Kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Kita nggak mau melakukan kesalahan yang sama, tapi kita selalu nggak sengaja. Kayak orang main judi, satu kali dia kalah, besok belum tentu menang. Pasang lagi, kalah lagi, pasang lagi, kalah lagi, pasang lagi, kalah lagi. Yang terakhir pasang dapat, katakanlah duitnya dapat 10 juta. Lalu dia bilang, Pak, wah, aku main judi 5 kali pasang gagal, yang 6 kali aku bisa kaya, dapat 10 juta. Wah, kalau gitu aku harus teruskan lagi, siapa tahu nanti yang selanjutnya dapat 20 juta. Dia nggak mikir, dia dapat 10 juta, dia udah keluar uang udah berapa banyak. Orang main judi, menang sama kalahnya mana yang lebih banyak? Banyak kalahnya, yang kaya badannya. Itu dibodohin. Makanya setelah kita mengerti ajaran Buddha, dikatakan semua penderitaan bisa lenyap. Bisa lenyap, asalkan apa? Yang tadi saya sebut, kita mampu. Ajaran Buddha itu nggak bohong. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mengerti ajaran Buddha. Masalah bagaimanapun besar, kalau kita mengerti ajaran Buddha, pasti semua bisa selesai. Makanya kitab suci ada kata-kata apa? Senru Jingcang Zhihui Ruhai. Kalau kita bisa mendalami ajaran Buddha yang tertulis di dalam kitab suci Zhihui Ruhai, kita punya kebijaksanaan itu seluas lautan, bukan seluas baskom, seluas lautan. Kenapa dikatakan seluas lautan? Karena begitu kita mengerti ajaran Buddha, kita punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Tidak ada istilah umat Buddha pikirannya mentok. Cara A nggak berhasil, oh aku masih punya cara B. Cara B nggak berhasil, aku masih punya cara C. Cara C nggak berhasil, aku masih punya cara D. Cara D nggak berhasil, oh mungkin aku masih harus istirahat. Fangsia, lepasin dulu. Bukan lepasin nggak mau pusing. Apa? Kita juga butuh waktu untuk istirahat batin. Udah agak tenang, hatinya udah tenang, mulai cara E, cara F. Pelan-pelan kita dari cara A, B, C, D, E, kita belajar. Oh, aku melakukan ini nggak berhasil, aku melakukan ini nggak berhasil, aku melakukan ini nggak berhasil. Sampai pelan-pelan dia belajar, sampai cara yang terakhir dia berhasil. Tidak ada umat Buddha pikirannya mentok. Aku mentok, cara A, cara B nggak bisa, aku bunuh diri. Aku udah sembahyang melihara A, B, C, D, E, F, G, nasib gak berubah-berubah, aku pindah. Aku udah sumbang ini, sumbang itu, sumbang ini, sumbang itu, gak dapat hasil apa-apa. Aku gak mau sumbang lagi, mending nyolong aja langsung dapat. Itu pikirannya udah mentok. Kalau umat Buddha, dia pasti punya banyak cara. Makanya kenapa agama Buddha itu ada pelatihan meditasi. Meditasi bukan mencari kesaktian. Meditasi itu untuk apa? Melihat ke dalam diri. Pasti di dalam diriku ini banyak sekali solusi. Hanya saja apa? Aku belum bisa melihat solusi di dalam diriku. Emang iya suhu di dalam diri kita ini punya banyak solusi. Tidak percaya? Coba aja. Kalau Anda pada saat mendengarkan ceramah Dharma, Anda pernah nggak merasa ketika Anda mendengarkan ceramah,
Di dalam hati Anda mengatakan, oh iya benar juga. Oh iya benar juga. Oh aku nggak kepikiran. Oh iya benar. Kenapa Anda bisa mengatakan itu di dalam hati Anda? Karena sebetulnya Anda itu sudah mengerti. Anda itu punya cara itu di dalam. Ibarat Anda mau pinjam sesuatu ke tetangga Anda, lalu tetangga Anda bilang, loh bukannya kamu juga punya? Oh iya aku punya. Ngapain aku pinjam? Itulah pentingnya pelihara. Jadi kita mendengar ceramah itu kita diingatkan kembali, oh iya. Kenapa kita bisa mengatakan oh iya? Karena sebetulnya kita sudah mengerti. Hanya saja keserakahan kita, kebencian kita, kebodohan kita menutupi kebijaksanaan kita. Coba lihat aja, orang kalau udah serakah, kepingin dapat lebih, apapun juga dia lakukan. Dia nggak mikir nanti ujungnya hasilnya apa, dia nggak mikir. Kenapa? Karena pingin cepat dapat. Nah, jadi yang ketiga itu, kalau kita udah ngerti ajaran Buddha, pasti semua kebodohan kita lenyap. Makanya dikatakan penderitaan kita lenyap. Tapi tunggu, tahap yang keempat apa? Jalan menuju lenyapnya penderitaan. Loh, kok baru jalan? Kenapa nggak jalan dulu baru lenyap sungguh? Kenapa lenyap dulu baru jalan? Ya, karena yang dimaksud di dalam ajaran ini, tahap yang ketiga, lenyapnya penderitaan itu apa? Lenyapnya kebodohanmu. Yang tadinya kamu nggak ngerti, sekarang kamu jadi ngerti. Tahap yang keempat, kamu jalani enggak. Itulah disebut jalan menuju lenyapnya penderitaan. Apa gunanya kamu ngerti Dharma? Apa gunanya kamu ngerti solusi? Apa gunanya kamu bisa nasihatin orang lain, tapi kamu jalanin enggak? Ingat loh, ajaran Buddha ini ajaran nyata, ajaran yang melihat kenyataan. Kebetulan hidup kita di dunia ini adalah kehidupan nyata, bukan kehidupan mimpi. Artinya apa? Gak cukup kita cuma dengan mimpi. Anda berdoa, semoga aku cepat kaya, semoga aku cepat pintar, semoga aku cepat berhasil. Itu mimpi. Anda lupa Anda mimpi. Makanya Anda disuruh bangun. Makanya kenapa orang yang udah jadi Buddha disebut yang sudah sadar, yang sudah terbangun. Bodhiya, budaya. Yang sudah tercerahkan, yang sudah bangun. Kita ini masih tidur. Walaupun mata kita melek, kita ini masih tidur. Makanya walaupun melek masih bisa kesandung. Walaupun mata kita melek masih bisa mengambil keputusan yang salah. Walaupun mata kita melek, kacamatanya udah empat, minusnya udah gede, kacamatanya udah tebel, udah pasang lampu senter, tetap aja suka salah jalan. Itu. Nah, makanya Anda jalanin enggak? Makanya kalau kita ketemu satu masalah, misalnya ini contoh yang paling gampang, kita batuk. Tahap yang pertama ngajarin kita apa? Melihat kehidupan itu adalah nyata. Kita batuk, itu nyata. Batuk ini beneran batuk, bukan dibuat-buat. Setelah Anda batuk, apa yang mesti Anda lihat? Kedua, Anda batuk ini sebabnya apa? Oh, udah ngerti. Oh, aku batuk karena aku makan bala-bala 20. Minyaknya banyak, misalnya begitu. Aku makan bala-bala 20. Bala-bala, minyaknya banyak, diperes di gigi. Pantes aku batuk. Nah, itulah disebut lenyapnya kebodohan, lenyapnya penderitaan. Kita sudah mengerti. Nah, yang keempat apa? Jalan menuju lenyapnya penderitaan. Anda pergi ke dokter, dikasih obat, Anda minum ya, bukan Anda ke dokter doang. Anda ke dokter doang tapi Anda nggak minum obatnya juga percuma. Sama kayak Anda ke wihara aja,
Anda dikasih resep sama obat, Anda diceramain sama suhunya, tapi Anda nggak minum obatnya, Anda nggak jalanin apa yang diceramahkan, nggak bakal sembuh. Logika kan? Dharma itu logika sekali. Makanya umat Buddha nggak boleh bodoh. Jadi habis makan goreng udah batuk, oh sebabnya karena makan gorengan banyak, aku nggak boleh makan gorengan lagi, lalu ke dokter. Kalau Anda tidak mengetahui sebabnya Anda batuk, maka ada kemungkinan Anda makan gorengan itu lagi. Betul nggak? Karena Anda tidak merasa itu sebab masalahnya. Makanya kenapa banyak umat Buddha yang nasibnya nggak berubah-berubah. Sekalipun dia udah pasang hiu segede gajah, sekalipun dia udah pasang dupa aroma India 12 batang, sekalipun dia udah satu ipai sampai dia punya dahinya luka, kepala benjol, gak berubah. Kenapa? Karena Anda tidak melihat inti masalahnya, sebabnya di mana. Anda mesti ngerti ini sebabnya datang dari mana. Makanya Buddha ngajarin sebabnya apa dulu. Makanya umat Buddha kalau ketemu masalah, jangan cuma cari solusinya. Anda cari solusinya, masalah selesai, Anda bisa lakukan itu, masalah datang lagi. Yang paling penting apa? Anda lihat sebabnya. Oh lagi berantem nih, sebabnya apa? Oh karena aku tadi ngomongnya kasar, karena aku tadi bales omongan dia. Lain kali aku gak boleh bales, lain kali aku harus ngalah. Bukan karena aku kan gak salah semua, aku mesti lawan. Masa aku yang bener, aku mesti minta maaf? Tunggu dulu. Kamu minta maaf bukan berarti kamu rendah. Kamu minta maaf karena kamu bijaksana. Kamu ingin membuat hatimu simpu. Tidak ada rintangan. Kalau aku sudah minta maaf, urusan selesai, hatiku damai. Sedangkan dia yang membicarakan kita, sesungguhnya hati dia tidak damai. Semua kembali pada diri kita sendiri. Ya, jadi tahun demi tahun suarakan kita harusnya lebih berubah, lebih baik. Ya, jangan ukur diri sendiri dengan orang lain. Dia satu langkah langsung dapat 10 juta, aku satu langkah cuma dapat 100.000. Ya karena kamu nggak sampai. Dia cuma duduk nyandar gini, kipas-kipas uang datang. Aku kok duduk kipas-kipas gak datang uangnya. Ya beda, kamu siapa, dia siapa. Kamu gak ngerti dia dulu susahnya gimana. Dia udah melewati semua itu. Makanya jangan bandingkan nasib kita dengan orang lain. Sama-sama kerja 8 jam, kok nasibnya bisa beda Ya dia 8 jam 1 bulan dibayar 10 juta, kamu 1 bulan dibayar 3 juta. Ya jelas beda. Ini ngomong uang karena paling gampang hitungannya uang. Orang hidup itu yang paling gampang uang. Tahu nggak? Uang itu yang paling gampang diingat. Kenapa? Orang tua pikun bagaimanapun kalau ngomong uang nyambung. Ya nggak? Wame ence, ai ngelihat cucunya, ngelihat orang lain, siapa lu? Kiawi ke rumah, siapa lu? Tapi kalau kelihatan uang 50.000, kelihatan. Bungkus aqua biru aja dibilang 50.000. Itu orang. Kalau ngomong uang ingat. Ya itu. Ya, mungkin itu saja yang Mas sampaikan. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih maju. Ya, jangan sampai kita mundur, kita harus maju ya. Bisa maju 10%, 20%, kita sudah lebih baik dari kita yang dulu. Jangan ukur pakai orang lain. Kita sudah lebih baik daripada kita yang dulu, itu sudah hebat. Ya, orang menilai kita apapun biarin, yang penting kita tahu kita sudah maju. Ya, oke, terima kasih semuanya. Amin.